Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali kita naikkan, Tuhan, ku menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sembah haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Ku rindu menyenangkan-Mu, ya Tuhan Allahku. Sebab ku berikan segalanya bagi-Mu. Hidupku Tuhan di dalam tangan-Mu. Serahkan sepenuhnya kepadamu.
kami milik-Mu. Bersyukur kami jadi milik-Mu. Pakailah setiap kami, agar kami selalu menyukakan hati-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allahku. Siaralaba yaralaba 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 laba 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 laba. Siaralaba yaralaba yaralaba laba laba laba. Siaralaba yaralaba laba laba laba. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau ya Yesus. Syukur kepadamu. Yaralama yaralaba 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 yaralama syanda yaralaba. Oh yaralaba 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 laba 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 laba. Yaralama yaralama syanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu hormat pujian. Haleluya, bagimu kemuliaan. Diratakan nama syanda ya raba ya raba ya raba raba. Makasih Tuhan. Syara laba ya raba laba laba laba. Syatakan nama ya raba ya raba ya raba laba laba. Jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah
hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kira-kiranya malam hari ini Kuasa Roh menaungi setiap demi semuanya, memimpin setiap kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam pembelajaran firman pada malam hari ini. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun ada sedikit masalah, tetapi kami tetap bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini topik kami adalah kasih yang dibenci oleh Tuhan. Biarlah hari ini kami mengerti sehingga kami dapat belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu hamba berdoa dan kami semua jemaat-Mu berdoa. Amin. Oke. Kasih yang dibenci Tuhan. Jadi ini adalah topik kelima. Oke, saya akan mulai. Saudara, di lebih dari satu bidang kehidupan, kasih dan benci itu berjalan beriringan. Seorang sahabat mengasihi sahabatnya, tentu akan membenci hal-hal yang merugikan sahabatnya. Oleh karena itu, saudara, Mazmur 97 ayat 10, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Surat Yohanes mengingatkan kita untuk menjalani kasih, yaitu kasih yang benar. Sekarang ini, dia memperingatkan kita bahwa ada jenis kasih yang salah, kasih yang dibenci Tuhan. Inilah kasih yang Alkitab sebut sebagai dunia, saudara. Kasih akan dunia yang dibenci Tuhan. Dalam perikop ini, Yohanes memberikan alasan-alasan mengapa orang Kristen tidak boleh mengasihi dunia. Ada 4 alasan mengapa orang Kristen tidak boleh mencintai dunia. 1. Karena apa itu dunia? Kedua, karena apa yang dunia lakukan terhadap kita. Yang ketiga, karena siapa itu orang Kristen. Dan yang keempat, karena kemana dunia ini akan pergi, saudara. Jadi kita baca 1 Yohanes 2 ayat 12-17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena apa itu dunia? Kata dunia dalam perjanjian baru setidaknya mempunyai 3 arti yang berbeda. Kadang-kadang kata ini berarti dunia fisik, yaitu bumi. Yaitu Allah yang menjadikan dunia, planet kita, dan segala isinya.
Ini juga berarti dunia umat manusia. Sebab karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, yaitu umat manusia, saudara. Terkadang kedua gagasan ini muncul bersamaan. Dia, yaitu Yesus, ada di dalam dunia, dan dunia atau bumi dijadikan olehnya, dan dunia, yaitu dalam konteks manusia, tidak mengenal dia. Jadi dunia bisa dalam arti fisik dunia, atau dalam konteks manusianya. Namun peringatan jangan cinta dunia bukan tentang dunia alam atau dunia umat manusia. Umat Kristen harus menghargai dan keindahan dan kegunaan bumi yang diciptakan Tuhan. Karena dunia ini ciptaan Tuhan yang cantik, ya. Karena dia memberikan kepada kita segala sesuatu yang berlimpah untuk dinikmati. Dan mereka tentu saja harus mengasihi orang lain, bukan hanya teman-teman mereka, bahkan musuh-musuh mereka. Ya. Nah, dunia yang disebut di sini adalah sebagai musuh kita, yaitu sistem spiritual yang tak kasat mata yang menentang Allah dan Kristus. Jadi di dunia ini ada sistem yang menentang Allah dan Kristus. Kita menggunakan kata dunia dalam pengertian sistem dalam percakapan kita sehari-hari. Penyiar TV berkata, "Kami membawakan Anda berita dari dunia olahraga." Dunia olahraga bukan sebuah planet atau benua yang terpisah. Ini adalah sistem terorganisir yang terdiri dari serangkaian ide, orang, aktivitas, dan tujuan sebagainya. Dunia keuangan atau dunia politik juga merupakan sistem tersendiri. Di balik apa yang kita lihat dalam olahraga atau keuangan, terdapat sistem tak kasat mata yang tidak dapat kita lihat. Dan sistem itulah yang menjaga segala sesuatu tetap berjalan. Dunia dalam Alkitab adalah sistem setan yang menentang pekerjaan Kristus di bumi. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang saleh, kudus, dan rohani. Kami tahu bahwa kami berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yesus menyebut setan sebagai penguasa dunia ini. Iblis mempunyai organisasi roh-roh jahat yang bekerja bersamanya dan mempengaruhi urusan dunia ini. Sama seperti Roh Kudus menggunakan manusia untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi, demikian juga setan menggunakan manusia untuk memenuhi tujuan jahatnya. Orang-orang belum diselamatkan, disadari atau tidak disadari, diberi energi oleh penguasaan kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang yang belum diselamatkan termasuk di dalam dunia ini. Mereka pakai sistem dunia, saudara. Yesus menyebut mereka anak-anak dunia ini. Ketika Yesus ada di bumi, orang-orang di dunia ini tidak memahami dia. Dan sekarang mereka juga tidak memahami kita yang percaya kepadanya. Seorang Kristen adalah anggota dunia manusia, dan dia hidup di dunia fisik. Namun dia tidak termasuk dalam dunia rohani yang merupakan sistem iblis untuk menentang Tuhan. Jika kamu berasal dari dunia, dunia akan mencintai miliknya sendiri. Tetapi kamu bukan dari dunia, tetapi aku telah memilih kamu dari dunia. Itu sebabnya dunia membenci kamu. Jadi dunia bukanlah habitat alami bagi orang beriman, orang Kristen. Kewarganegaraan orang percaya adalah di surga, dan seluruh daya efektifnya untuk hidup di bumi berasal dari Bapa di surga. Orang beriman itu seperti penyelam scuba diving. Air bukanlah habitat alami manusia, karena manusia tidak mampu hidup di dalam atau di bawahnya. Ketika seorang penyelam scuba tenggelam, dia harus membawa peralatan khusus agar dia bisa bernapas. Kalau bukan karena Roh Kudus yang hidup di dalam kita dan sumber daya rohani yang kita miliki di dalam doa, persekutuan Kristen, firman Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil di dunia ini. Kita perlu peralatan untuk bisa hidup di dalam dunia ini. Kita akan mengeluh mengenai polusi atmosfer bumi, atmosfer dunia yang begitu tercemar secara rohani.
sehingga umat Kristen tidak bisa bernapas dengan normal. Itu adalah dunia, saudara. Namun ada alasan kedua yang lebih serius. Mengapa orang Kristen tidak boleh mencintai dunia? Yaitu karena apa yang dunia dapat lakukan terhadap kita. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Jadi keduniawian bukan soal aktivitas menjalankan soal sikap. Adalah mungkin bagi seorang Kristen untuk menjauhi hiburan-hiburan yang meragukan atau tempat-tempat yang meragukan, tetapi tetap mencintai dunia karena keduniawiannya adalah masalah hati, saudara. Bukan oke, saya tidak dugem lagi, saya udah itu, saya berarti tidak mencintai dunia, bukan, karena keduniawian adalah masalah hati. Sejauh orang Kristen mencintai sistem dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka ia sudah pasti tidak mencintai Bapa. Keduniawian tidak hanya mempengaruhi tanggapan Anda terhadap kasih Tuhan, itu juga mempengaruhi respon Anda terhadap kehendak Tuhan. Dunia ini sedang berlalu, sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya. Jadi dunia akan pelan-pelan habis, saudara, hanyut. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah, ia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Melakukan kehendak Tuhan merupakan suatu kebahagiaan bagi mereka yang hidup dalam kasih Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, patuhilah perintah-perintahku. Namun ketika orang percaya kehilangan kenikmatan akan kasih Bapa, ia merasa sulit untuk menaati kehendak Bapa. Jika Anda menggabungkan kedua faktor ini, Anda mempunyai definisi praktis tentang keduniawian. Apapun dalam kehidupan seorang Kristen yang menyebabkan dia kehilangan kenikmatan akan kasih Bapa atau keinginannya untuk melakukan kasih Bapa adalah hal yang bersifat duniawi dan harus dihindari. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita suka di dalam dunia yang menyebabkan kita kehilangan kenikmatan akan persekutuan dengan Bapa dan keinginan untuk melakukan hal-hal yang benar, maka itu bersifat duniawi. Menanggapi kasih Bapa, kehidupan bakti pribadi Anda, dan melakukan kehendak Bapa, yaitu perilaku kita sehari-hari, itulah dua ujian keduniawian. Banyak hal di dunia ini yang jelas-jelas salah, dan firman Tuhan mengidentifikasi hal-hal tersebut sebagai dosa. Mencuri dan berbohong adalah salah, dosa seksual adalah salah. Mengenai hal ini dan banyakkan tindakan lainnya, umat Kristen hanya bisa sedikit atau tidak ada perdebatan. Namun ada beberapa aspek perilaku Kristen yang tidak begitu jelas dan bahkan tidak disetujui orang Kristen terbaik sekalipun. Dalam kasus seperti ini, setiap orang beriman harus menerapkan ujian tersebut pada kehidupannya sendiri dan benar-benar jujur dalam memeriksa diri sendiri dengan mengingat bahwa bahkan hal yang baik pun dapat merampas kenikmatan kasih Allah dan keinginannya untuk melakukan kehendak Allah. Seorang mahasiswa, contoh ya, seorang mahasiswa senior di perguruan tinggi Kristen terkenal karena nilai-nilainya bagus dan pelayanan Kristennya efektif. Dia keluar berkhotbah setiap akhir pekan. Dan Tuhan menggunakan dia untuk memenangkan jiwa dan menantang umat Kristen lainnya. Kemudian terjadi sesuatu. Kesaksiannya tidak lagi efektif. Nilainya mulai turun dan bahkan kepribadiannya tampak berubah. Presiden memanggilnya. Ada perubahan dalam hidup dan pekerjaan Anda, kata Presiden. Dan saya berharap Anda dapat memberitahu saya apa yang salah. Siswa itu sempat mengelak, tetapi kemudian dia menceritakan kisahnya. Dia bertunangan dengan seorang gadis Kristen yang cantik dan berencana untuk menikah setelah lulus. Dia telah dipanggil ke gereja yang bagus dan sangat ingin memindah pengantin barunya ke asrama pendeta dan mulai menjadi pendeta di sana. Ya, saya sangat bersemangat mengenai hal itu sehingga saya bahkan sampai pada titik di mana karena kehidupan duniawi saya tidak ingin Tuhan Yesus datang kembali, dia mengaku. Dan kemudian mulailah listrik padam dari hidupku. Saudara,
Apa salahnya keinginan dia untuk menikahi seorang gadis cantik dan bekerja di dalam seminari, ya, dan kemudian hidup sama-sama melayani Tuhan. Tetapi hal tersebut membuat dia tidak ingin lagi Tuhan kembali. Itu keduniawian, saudara. Rencananya, saudara, walaupun bagus dan indah, terjadi antara dia dan Bapa di sorga. Dia kehilangan kenikmatan akan kasih Bapa. Dia mulai duniawi, saudara. Jadi duniawi itu nggak usah sampai yang dosa, saudara. Ya, Yohanes menunjukkan bahwa sistem dunia menggunakan 3 cara untuk menjebak umat Kristiani. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Perancangan yang sama ini menjebak juga Hawa kembali ke taman. Dan ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, keinginan daging, enak dipandang, keinginan mata, maka pohon itu diinginkan untuk menjadikan seorang menjadi berhikmat. Itu keangkuhan hidup, ia mengambil buahnya. Keinginan daging mencakup segala sesuatu yang menarik sifat kejatuhan manusia. Daging tidak berarti tubuh, saudara. Itu mengacu pada sifat dasar manusia yang belum dilahirkan kembali, yang membuatnya buta terhadap kebenaran rohani. Daging adalah sifat yang kita terima dalam kehadiran fisik kita. Roh adalah sifat yang kita terima pada kelahiran kedua, yaitu kelahiran roh. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus, kita menjadi pengambil bagian dari kodrat ilahi. Seorang Kristen mempunyai sifat lama, daging, dan sifat baru, roh, dalam hidupnya, dan betapa hebatnya pertarungan yang dapat dilakukan kedua sifat itu di dalam tubuh manusia. Tuhan telah memberi manusia keinginan-keinginan tertentu. Keinginan-keinginan ini baik, saudara. Lapar, haus, letih, dan seks sama sekali tidak jahat. Tidak ada salahnya makan, minum, tidur, atau melahirkan anak. Namun ketika sifat kedagingan mengendalikannya, maka hal itu menjadi nafsu yang penuh dosa. Kelaparan tidak jahat, tapi rakus adalah dosa. Haus tidak jahat, tapi mabuk adalah dosa. Tidur adalah anugerah Tuhan, tetapi kemalasan itu memalukan. Seks adalah anugerah Tuhan yang berharga jika digunakan dengan benar, tetapi jika digunakan dengan salah, hal itu menjadi amoralitas. Sekarang Anda dapat melihat bagaimana dunia beroperasi. Hal ini menarik selera normal dan menggoda kita untuk memuaskannya dengan cara-cara yang terlarang. Di dunia sekarang ini, kita dikelilingi oleh segala macam godaan yang menarik sifat rendah kita. Daging itu lemah. Jika seorang Kristen menyerah pada hal itu, ia akan terlibat dalam perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 memberi kita daftar buruknya. Penting bagi orang percaya untuk mengingat apa yang Tuhan katakan tentang sifat lamanya, yaitu daging. Sesuatu yang Tuhan katakan tentang daging adalah negatif. Di dalam daging tidak ada hal-hal yang baik. Daging tidak menghasilkan apa-apa. Seorang Kristen harus tidak percaya pada hal-hal lahiriah. Dia tidak harus memberi perbekalan untuk daging. Seorang hidup menurut kedagingan sedang menjalani kehidupan yang negatif. Alat kedua yang digunakan dunia untuk menjebak orang Kristen disebut keinginan mata. Kita terkadang lupa bahwa mata bisa membangkitkan nafsu makan. Ya, kalau kita, apalagi wanita ya, kalau lihat ini itu, pengen ini itu, makan ini kayaknya menarik ya. Ya. Pernahkah Anda berkata manjakan mata Anda dengan ini? Keinginan daging menarik selera rendah dari natur lama, menggoda kita untuk menurutinya dengan cara yang berdosa. Namun, nafsu mata bekerja dengan cara yang lebih halus. Yang terlihat di sini adalah kenikmatan yang memuaskan penglihatan dan pikiran. Kenikmatan yang canggih dan intelektual, saudara. Pada zaman Rasul Yohanes, orang-orang Yunani dan Romawi hidup untuk hiburan dan aktivitas yang memanjakan mata. Zaman tidak banyak berubah. Dalam pandangan televisi, mungkin doa setiap orang Kristen seharusnya adalah jauhkanlah mataku dari melihat kesia-siaan. Saudara Akhan, seorang prajurit di zamannya Yosua, membawa kekalahan pada pasukan Yosua karena nafsu matanya. Allah telah memperingatkan orang Israel untuk tidak mengambil rampasan apapun dari kota Yeriko yang terkutuk itu.
Namun Ahan tidak menurutinya. Dia menjelaskan, ketika aku melihat di antara rampasan itu ada pakaian Babel yang bagus dan 200 shikal perak, maka aku menginginnya dan mengambilnya. Keinginan mata membawa dia ke dalam dosa, dan dosanya membawa seluruh tentara Israel dalam kekalahan. Mata, saudara, seperti indera lainnya, adalah pintu gerbang menuju pikiran. Oleh karena itu, keinginan mata dapat mencakup pengejaran intelektual yang bertentangan dengan firman Allah, saudara. Ada tekanan yang membuat umat Kristiani berpikir seperti cara dunia berpikir. Allah memperingatkan kita terhadap nasihat orang fasik. Hal itu tidak berarti bahwa umat Kristen mengabaikan pendidikan atau pembelajaran sekuler. Ini berarti mereka harus berhati-hati untuk tidak membiarkan intelektualisme mengesampingkan Tuhan. Sarana ketiga yang paling parah adalah keangkuhan hidup yang sombong. Kemuliaan Tuhan itu kaya dan penuh. Kemuliaan manusia adalah sia-sia dan hampa. Sebenarnya kata Yunani untuk kesombongan digunakan untuk menggambarkan seorang pembual yang berusaha membuat orang lain terkesan akan pentingnya dirinya sendiri. Orang-orang yang selalu berusaha mengungguli orang lain dalam hal dia bisa mengeluarkan uang berapa dan perolehan. Kesombongan hidup adalah memotivasi sebagian tindakan orang-orang tersebut. Mengapa begitu banyak orang membeli mobil, rumah, peralatan, lemari pakaian, namun sebenarnya mereka tidak mampu membelinya? Mengapa mereka menyerah pada iklan, ayo kita tur sekarang, berpergian sekarang, bayar nanti, dan terjerumus dalam hutang yang tidak ada harapan mereka dapat bayar dan mengambil liburan jauh melebihi kemampuan mereka? Terutama karena mereka ingin mengesankan orang lain karena kesombongan hidup itu, saudara. Mereka mungkin ingin orang-orang memperhatikan betapa bahagianya mereka, betapa makmurnya mereka, dan betapa suksesnya mereka itu. Mungkin kebanyakan dari kita tidak berbuat sejauh itu, tetapi sungguh menakjubkan betapa bodohnya hal-hal yang dilakukan orang hanya untuk pamer, saudara. Mereka bahkan mengorbankan kejujuran dan integritas demi ketenaran dan perasaan penting. Ya, dunia menarik bagi orang Kristen melalui keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan ketika dunia mengambil alih salah satu dari bidang ini, seorang Kristen harus segera menyadarinya. Karena apa? Dia akan kehilangan kenikmatan akan kasih Bapa dan keinginannya untuk melakukan kehendak Bapa. Alkitab akan menjadi bosan bagi mereka, dan doa menjadi tugas yang sulit ketika mereka terjebak oleh keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Bahkan persekutuan Kristen pun nampak hampa dan mengecewakan. Namun hal ini bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan orang lain. Yang salah adalah hati duniawi orang Kristen. Jadi kalau misalnya kita udah mulai nggak suka sama Alkitab, nggak suka sama persekutuan, nggak suka sama doa, hati-hati. Mungkin duniawi kita sudah ada di dalam hati kita. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada orang Kristen yang tiba-tiba menjadi duniawi, saudara. Jadi ada stepnya. Keduniawi merayapi orang beriman. Ini adalah proses bertahap. Yang pertama adalah persahabatan dengan dunia. Secara alami, dunia dan umat Kristen adalah musuh. Jangan heran saudara-saudara jika dunia membenci kamu. Seorang Kristen yang bersahabat dengan dunia adalah musuh Allah. Berikutnya, orang Kristen itu akan diperhatikan oleh dunia. Dunia meninggalkan bekas-bekas kotornya pada satu dan dua bidang kehidupannya. Artinya, secara bertahap, orang beriman menerima dan mengadopsi cara-cara dunia, saudara. Ketika hal itu terjadi, dunia itu tidak lagi membenci orang Kristen dan mulai mengasihi orang Kristen itu. Jadi Yohanes memperingatkan kita, jangan mencintai dunia. Tetapi seringkali persahabatan kita dengan dunia mengarah pada cinta kepada dunia. Akibatnya, orang percaya itu akan menjadi serupa dengan dunia. Dan Anda sulit membedakan keduanya. Di kalangan umat Kristen, keduniawian muncul dalam berbagai bentuk yang tidak kentara atau tidak disadari. Terkadang kita cenderung mengidolakan atlet-atlet hebat, saudara. Bintang-bintang film, atau pemimpin politik yang mengaku beragama Kristen. Kita idolakan, saudara.
Itu sebenarnya kita udah duniawi. Seolah-olah orang tersebut mampu memberikan pertolongan khusus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Atau kita melayani orang-orang kaya dan berpengaruh di gereja-gereja lokal kita. Seolah-olah pekerjaan Tuhan akan gagal tanpa niat baik atau dukungan finansial orang-orang kaya tersebut. Itu duniawi, saudara. Banyak bentuk keduniawian yang tidak melibatkan membaca buku yang salah atau menuruti hiburan yang duniawi. Sedihnya, menjadi serupa dengan dunia dapat menyebabkan seorang Kristen dikutuk oleh dunia. Dikutuk dengan dunia. Jika seorang Kristen mengakui dan menghakimi dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Namun jika dia tidak mengaku, maka Allah harus menghajarnya dengan penuh kasih. Ketika seorang Kristen dikutuk dengan dunia, dia tidak kehilangan haknya sebagai anak. Sebaliknya, dia kehilangan kesaksian dan kegunaan rohaninya. Dan kasus yang ekstrim, umat Kristen bahkan kehilangan nyawa mereka. Langkah-langkah menurun dan konsekuensi diilustrasikan dalam kehidupan Lot. Lot pertama memandang ke arah Sodom. Kemudian dia mendirikan tendanya menuju Sodom di dataran Yordan yang banyak airnya. Kemudian dia pindah ke Sodom. Dan ketika Sodom direbut musuh, Lot pun ikut ditawan. Ia seorang beriman, namun ia harus menderita bersama orang-orang berdosa yang tidak percaya di kota-kota yang jahat itu. Dan ketika Tuhan menghancurkan Sodom, segala sesuatu yang Lot jalani menjadi asap. Lot diselamatkan dari api dan kehilangan pahala kekalnya. Tidak heran Yohanes memperingatkan kita untuk tidak mencintai dunia. Hal yang ketiga yang kita lakukan, kenapa kita tidak boleh mencintai dunia? Karena siapa itu orang Kristen? Hal ini menimbulkan pertanyaan praktis dan penting mengenai sifat seorang Kristen dan bagaimana ia menjaga diri agar ia tidak bersifat duniawi. Jawabannya ditemukan dalam bentuk sapaan yang tidak biasa yang digunakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Perhatikan judul yang digunakan ketika Yohanes menyapa pembaca Kristennya. Aku berkata kepadamu, hai bapak-bapak. Aku berkata kepadamu, hai anak orang-orang muda. Aku berkata kepadamu, anak-anak kecil. Apa yang dia maksud? Pertama, anak kecil mengacu pada semua orang percaya. Secara harafiah, ini berarti yang dilahirkan kembali. Semua orang Kristen telah dilahirkan di dalam keluarga Allah melalui iman kepada Yesus Kristus dan dosa-dosa mereka telah diampuni. Fakta bahwa seseorang berada di dalam keluarga Allah, berbagi sifatnya, seharusnya membuat seorang enggan bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia adalah sebuah pengkhianatan, saudara. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, dan siapapun yang ingin menjadi sahabat dunia adalah musuh Allah. Namun ada hal lain yang benar. Kita memulainya seperti anak kecil yang sudah dilahirkan, tetapi kita tidak boleh terus seperti itu. Hanya ketika seorang Kristen bertumbuh secara rohani, barulah ia dapat mengatasi dunia, saudara. Ya, jadi kita perlu untuk bertumbuh secara rohani. Ya, Yohanes menyebutkan 3 jenis orang Kristen dalam gereja lokal, yaitu bapa, pemuda, dan anak kecil. Tentu saja para bapa adalah orang beriman yang sudah matang, yang mempunyai pengetahuan pribadi yang mendalam tentang Allah. Karena mereka mengenal Tuhan, mereka mengetahui bahaya-bahaya dunia ini. Tidak ada orang Kristen yang pernah merasakan sukacita dan keajaiban persekutuan dengan Tuhan dan pelayanan kepada Tuhan yang ingin hidup dengan kesenangan pengganti yang ditawarkan oleh dunia, saudara. Para pemuda adalah para pemenang. Mereka telah mengalahkan si jahat. Setan yang merupakan penguasa sistem dunia ini. Bagaimana mereka mengatasinya? Saudara, nggak ada cara lain. Untuk mengatasi dunia, caranya itu melalui firman Tuhan, saudara. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Ya saudara, jika saudara pengen tahu bagaimana kita bisa mengatasi dunia itu, yaitu melalui firman Tuhan. Tetapi orang-orang muda ini belum sepenuhnya dewasa. Namun mereka semakin dewasa karena mereka menggunakan firman Allah secara efektif. Firman adalah satu-satunya senjata yang akan mengalahkan setan. Anak-anak kecil yang disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 13 bukanlah mereka yang disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Dua kata Yunani yang berbeda digunakan. Kata yang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 13 mengandung gagasan orang-orang yang belum dewasa
atau anak-anak kecil yang berada dalam pengawasan guru atau pembimbing. Mereka adalah orang-orang muda Kristen yang belum bertumbuh di dalam Kristus. Seperti anak-anak jasmani, anak-anak rohani mengenal Bapa mereka, namun ada beberapa hal yang mereka harus lakukan. Inilah keluarga Kristen, saudara. Mereka adalah semua orang-orang dilahirkan kembali. Namun, beberapa dari mereka telah bertumbuh dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan rohani dan kedewasaan lewat firman Tuhan. Orang Kristen yang bertumbuh dan menjadi dewasa itu tidak disukai dunia, saudara. Ya, dia terlalu tertarik untuk mengasihi bapaknya dan melakukan kehendak bapaknya. Daya tarik dunia tidak mempunyai daya tarik lagi baginya. Ia menyadari bahwa hal-hal duniawi hanyalah mainan. Dan ia berkata seperti Paulus berkata, ketika aku udah dewasa, aku membuang hal yang bersifat kanak-kanak. Seorang Kristen menjauhi dunia karena apa yang ada di dalam dunia. Ya, karena apa yang dunia dapat lakukan terhadap kita. Ya, menarik kita untuk hidup dengan pengganti dosa. Dan karena siapa itu orang Kristen, yaitu merupakan anak Tuhan. Saudara, hal yang ketiga kenapa kita tidak boleh mencintai dunia, karena kita harus tahu kemana dunia ini akan pergi. Dunia akan segera berlalu. Pernyataan tersebut akan ditentang oleh orang banyak saat ini, karena yakin bahwa sistem dunia, sistem tempat kita hidup bersifat permanen. Namun dunia ini tidak permanen, saudara. Pada waktunya, saudara, tidak ada satupun yang akan tersisa di dunia ini. Semuanya akan hancur. Satu-satunya hal yang pasti tentang sistem dunia ini adalah bahwa sistem ini tidak akan ada selamanya. Suatu hari, sistem ini akan lenyap dan semua kebanggaan, kehebatan, atraksi-atraksi yang menyenangkan yang di dalamnya akan lenyap semuanya. Semuanya akan lenyap. Jadi siapa yang akan bertahan lama? Hanya apa yang merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Umat Kristen yang rohani, yang menjaga diri mereka terikat secara longgar pada dunia ini, karena mereka hidup sesuatu yang jauh lebih baik. Mereka adalah orang-orang asing dan penggembara di bumi ini. Sebab di sini kami tidak mempunyai kota yang tetap, tetapi kami menantikan kota yang akan datang. Pada zaman Alkitab, banyak orang yang percaya yang tinggal di tenda karena Tuhan tidak ingin mereka menetap dan merasa betah di dunia ini. Yohanes mengkontraskan dua cara hidup. Hidup yang dijalani untuk kekekalan dan hidup yang dijalani untuk sementara waktu aja. Orang duniawi hidup demi kesenangan daging, tetapi orang Kristen berdedikasi demi kesenangan roh. Orang yang beriman secara duniawi hidup untuk apa yang dapat dilihatnya, yaitu keinginan mata, tetapi orang beriman secara rohani hidup untuk realitas Allah yang tidak terlihat. Orang yang berpikiran duniawi hidup untuk keangkuhan hidup. Keangkuhan yang menarik bagi dunia, bagi manusia. Namun orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan hidup demi perkenanan dan kemuliaan Tuhan Yesus, dan dia tinggal untuk selama-lamanya. Setiap negara besar dalam sejarah telah mengalami degradasi dan akhirnya ditaklukkan oleh negara lain. Tidak ada satu negara yang selama-lamanya itu hebat gitu, saudara. Tidak ada alasan mengapa kita berasumsi bahwa negara kita akan menjadi pengecualian. Sekitar 19 perabatan dunia di masa lalu telah dilupakan, saudara. Ya. Tidak alasan mengapa kita berpikir bahwa perabatan saat ini akan bertahan selamanya. Saya melihat perubahan dan pembusukan di sekeliling, tulis Henry Light. Dan jika perabatan kita tidak terkikis oleh perubahan dan pembusukan, maka perabatan kita pasti akan tersapu, digantikan oleh tatanan baru di masa depan. Yesus Kristus yang bisa terjadi kapan saja, yang bisa datang kapan saja, perlahan tapi pasti, mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan orang Kristen. Dunia ini akan sedang lenyap. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Hal ini tidak berarti bahwa semua hamba Tuhan akan dikenang oleh generasi mendatang. Dari sekian banyak orang terkenal yang pernah hidup di bumi, kurang dari 2.000 orang yang dikenang oleh sejumlah orang lebih dari 1 abad. Hal itu tidak berarti bahwa hamba-hamba Allah akan terus hidup dalam tulisan-tulisan mereka atau dalam kehidupan orang-orang yang mereka pengaruhi, saudara.
Kekekalan seperti itu mungkin merupakan sebuah fakta, namun hal itu juga berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman seperti Karl Marx, Voltaire, atau Adolf Hitler. Tidak, di sini kita diberitahu bahwa orang-orang Kristen yang mengabdikan diri mereka untuk melakukan kehendak Allah, untuk menaati Allah, akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Jauh setelah sistem dunia ini dengan kebudayaan dibanggakan, filosofinya dibanggakan, intelektualismenya yang egosentris, materialisme yang tidak bertuhan dilupakan, dan lama setelah planet ini digantikan oleh langit dan baru, hamba-hamba Allah yang setia akan tetap ada untuk selama-lamanya, berbagi kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam prospek ini tidak terbatas pada Moody, Spurgeon, Luther, Wesley, dan sejenisnya. Prospek ini terbuka bagi semua orang percaya yang rendah hati. Saudara, jika Anda mempercayai Kristus, ini untuk Anda. Sistem dunia yang saat ini tidak akan bertahan lama. Mode dunia ini akan berlalu. Segala sesuatu di sekitar kita akan berubah. Namun hal-hal yang kekal, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Seorang Kristen yang mencintai dunia tidak akan dapat kedamaian atau keamanan karena ia telah menghubungkan hidupnya dengan kehidupan yang sementara, yang selalu berubah-ubah. Dia bukan orang bodoh, tulis martir misionaris Jim Elliot, yang memberikan apa yang tidak bisa dia simpan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang darinya. Perjanjian baru banyak bicara tentang kehendak Allah. Salah satu manfaat tambahan dari keselamatan adalah hak istimewa untuk mengetahui kehendak Allah. Faktanya Tuhan ingin kita dipenuhi oleh pengetahuan tentang kehendaknya. Kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang kita baca sekali seperti ensiklopedia. Itu adalah sepenuhnya yang mengendalikan hidup kita. Persoalan bagi seorang Kristen yang berbakti bukan sekedar apakah ini benar atau salah. Jadi kadang-kadang orang Kristen apakah ini benar atau salah? Apakah ini buruk? Persoalan utamanya adalah apakah ini kehendak Tuhan bagi saya. Ya, Tuhan ingin kita memahami kehendaknya. Bukan sekedar mengetahui apa sebenarnya kehendaknya. Dia memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa dan amal-amalnya kepada Bani Israel. Israel tahu apa yang Tuhan lakukan, tetapi Musa tahu mengapa dia melakukannya. Penting bagi kita untuk memahami kehendak Tuhan bagi hidup kita dan melihat tujuan dia penuhi. Setelah kita mengetahui kehendak Tuhan, hendaknya kita melakukannya dari hati. Bukan dengan membicarakan kehendak Tuhan kita menyenangkan dia, tetapi dengan melakukan apa yang dia perintahkan. Dan semakin kita menaati Tuhan, semakin baik kemampuan kita untuk menemukan atau mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, menemukan dan melakukan kehendak Tuhan adalah seperti belajar berenang. Anda harus masuk ke dalam air sebelum hal itu menjadi nyata bagi Anda. Semakin kita menaati Tuhan, semakin mahir kita mengetahui apa yang dia inginkan lakukan. Sasaran Allah bagi kita adalah agar kita berdiri sempurna dalam segala kehendak Allah. Artinya menjadi dewasa dalam kehendak Tuhan. Seorang anak kecil terus-menerus bertanya kepada orang tuanya apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang mereka ingin lakukan dan mereka tidak ingin mereka lakukan. Jadi, namun saat dia tinggal bersama orang tuanya dan merasakan pelatihan serta disiplin mereka, lambat laun anak kecil itu secara otomatis mengetahui apa keinginan mereka terhadapnya. Faktanya, anak yang disiplin bisa membaca pikiran ayahnya hanya dengan memperhatikan wajah dan mata orang tuanya. Seorang Kristen yang belum dewasa selalu bertanya, ini boleh nggak, itu boleh nggak. Tetapi bagi orang Kristen yang intim kepada Tuhan, yang suka dengan firman-Nya, yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, secara otomatis itu tahu apa sebenarnya yang Tuhan suka, saudara. Nah, seorang Kristen yang matang berdiri teguh dalam kehendak Allah, dia tahu apa yang Tuhan ingin lakukan. Bagaimana seorang menemukan kehendak Tuhan? Prosesnya dimulai dengan penyerahan diri. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, agar kamu dapat membuktikan, yaitu mengetahui dengan pengalaman, apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Seorang Kristen yang mencintai dunia tidak akan pernah mengetahui kehendak Tuhan dengan cara seperti ini. Sang ayah membagikan rahasia-rahasia kepada mereka yang menaatinya. Barang siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan mengetahui ajaran itu.
Dan kehendak Tuhan bukanlah sebuah kantin rohani di mana seorang Kristen mengambil apa yang diinginkannya dan menolak sisanya. Tidak. Kehendak Tuhan harus diterima secara keseluruhan. Hal itu melibatkan kita harus menyerahkan diri secara pribadi kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Tuhan mengungkapkan kehendak-Nya melalui kita, kepada kita melalui firman-Nya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang percaya duniawi tidak mempunyai selera terhadap Alkitab. Ketika dia membacanya, dia hanya mendapat sedikit atau tidak sama sekali darinya. Namun, orang yang beriman secara rohani, yang menghabiskan waktu setiap hari membaca Alkitab dan merenungkannya, itu pasti akan menemukan kehendak Tuhan di sana dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat mempelajari kehendak Tuhan melalui keadaan. Tuhan bergerak dengan cara ajaib untuk membuka atau menutup pintu. Kita harus menguji kepemimpinan seperti ini dengan firman Tuhan, bukan menguji pengajaran Alkitab yang jelas dengan keadaan. Yang terakhir, Allah menuntun kita ke dalam kehendak-Nya melalui doa dan kerja di roh di dalam hati kita. Jadi sewaktu kita berdoa mengenai suatu keputusan, roh akan berbicara kepada kita. Sebuah suara hati mungkin setuju dengan keadaan yang memimpin. Kita tidak boleh mengikuti suara hati ini sendirian. Kita harus selalu mengujinya dengan firman Tuhan. Karena daging atau setan bisa saja menggunakan keadaan atau perasaan untuk menyesatkan kita sepenuhnya. Jadi segala sesuatu itu harus diuji dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, orang Kristen tidak ada di dunia secara jasmani, namun ia bukan dari dunia secara rohani. Yesus Kristus telah mengutus kita ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang Dia. Ibarat seorang penyelam, kita harus hidup di dalam unsur yang asing. Dan jika tidak hati-hati, unsur asing tersebut akan membuat kita terkekang. Seorang Kristen tidak dapat menahan diri untuk berada di dalam dunia ini. Namun ketika dunia berada di dalam diri orang Kristen, maka masalah pun akan dimulai. Saudara, sebagai penutup saudara, dunia masuk ke dalam diri orang Kristen melalui hatinya. Janganlah mencintai dunia. Apapun yang merampas kenikmatan kasih Bapa dari seorang Kristen atau keinginannya untuk melakukan kehendak Bapa adalah hal-hal duniawi dan harus dihindari. Setiap orang percaya berdasarkan firman Tuhan harus mengidentifikasi hal-hal itu bagi dirinya sendiri. Seorang Kristen harus memutuskan, apakah saya mau hidup untuk saat ini saja? Atau akankah saya hidup menurut kehendak Allah dan kekal selama-lamanya? Yesus mengilustrasikan pilihan ini dengan menceritakan tentang dua manusia. Yang satu membangun rumahnya di atas pasir, yang satu membangun rumahnya di atas batu. Paulus juga mengacu pilihan yang sama dengan menjelaskan dua jenis bahan bangunan. Yang satu adalah yang sementara, yang satu adalah permanen. Saudara, yang sudah pasti, kasih terhadap dunia adalah kasih yang dibenci Allah. Inilah adalah kasih yang harus dijauhi oleh orang Kristen dengan cara apapun. Ya, saudara, kita hari ini mengerti ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, kebenaran atau konsekuensi. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat pembelajaran firman-Mu bagi kami semuanya, dan kami percaya kasih kami akan Engkau akan melebihi akan kasih dunia ini, sehingga semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu dan menyukai hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Terima kasih berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang telah mengajarkan bagi kami Tuhan, bila kiranya kasih setia Tuhan dan anugerah-Mu melimpah bagi kami semuanya. Terima kasih juga berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam keluarga, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan kasih setia-Mu. Juga kami yang ada di dalam kelas ini, berkati kami semuanya dalam kesehatan kami, di dalam setiap aktivitas kami, sehingga di setiap kehidupan kami Tuhan senantiasa sertai kami semuanya, sehingga kami terpelihara aman sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, yaitu Pak Min, di dalam mengembalakan GBI Tanah Abang ini. Biarlah apa yang menjadi bagian dalam kehidupannya untuk mengembalakannya, melakukannya dengan segenap hati, dan dengan kasih yang daripada Allah untuk membimbing setiap umat-umat yang digembalakannya menuju ke arah Kristus dan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih, kami mengakhiri malam hari ini, dan kami akan menerima berkat. Mari teman-teman semua kita angkat tangan kita untuk kita mengakhiri dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan persekutuannya kuat dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan terlebih lagi berkat damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal, memelihara di dalam hati, jiwa dan pikiran hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin.